Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Penghuni Villa Nomor 9. Cerita ini ditulis oleh Lulunan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penghuni Villa Nomor 9. Si pengurang Setelah selesai dengan tugas utama, aku dan Kak Sukma beristirahat sebentar di kamar tempat kami tidur saat tinggal di sini. Terlihat beberapa benda papa yang masih ada di sini. Kita main apa? Tanya Kak Sukma dengan raut muka yang terlihat jadi kaku. Gak tahu, bingung. Ucapku yang saat ini bisa mendengar detak jantungku yang lebih keras. Kita kan udah nyalain lampunya, nah gimana kalau kita jajan dulu yuk? Ayo. Tanpa basa-basi kami berlari dari lantai atas ke lantai bawah dan keluar dari villa dengan kembali menggembok pagar besi itu. Rupanya perasaannya sedang kita alami sama. Capek banget, tapi tadi kalau nggak gitu nggak tahu deh kita di sana bakal gimana. Iya Kak, Nina nggak mau lagi kalau disuruh mama atau papa nyalain lampu villa. Nina udah bahagia sama kehidupan sekarang dan nggak mau kembali ke masa lalu. Iya Nin, kakak juga nggak mau ke villa itu lagi. Sebenarnya kakak takut banget tadi, tapi kakak nggak mau kamu kenapa-napa. Apalagi semenjak villa itu tidak kita tinggali, rasanya semua tempat di sana sudah tidak aman. Bahkan kamar kita juga. Iya. Karena letak warung tempat kami jajan ini berada setelah beberapa meter dari villa, dengan terpaksa kami harus kembali melewati villa yang tadi kami hindari. Udah kita jalan aja Nin, kamu jangan lihat kanan kiri ya. Iya Kak, Nina mau lihat kaki Nina aja. Nah iya bagus. Terus lihat kaki kamu aja ya Nin. Ntar kalau kita udah jauh kakak kasih tahu kamu. Aku mengangguk dan mulai berjalan dengan tertunduk. Tepat saat melewati di depan villa, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara nyaring yang sontak membuat kami menoleh ke arah villa. Kami bisa melihat villa yang sudah cerah menyala dengan area taman yang gelap. Jantungku berdegup sangat kencang. Kak Sukma menarikku dan kami pun berlari sangat cepat di tengah jalanan sepi dan langit yang mulai menggelap. Kami mengatur nafas yang masih menggebu. Tadi lampu taman belum dinyalain Kak, ucapku yang baru bisa mengeluarkan suara. Biarin aja, yang penting kita selamat dulu. Batinku masih bertanya-tanya dengan kejadian tadi dan pikiranku sekarang terbang jauh ke masa lalu. Seringkali saat kami bermain di taman belakang, kami kena marah oleh mama. Kupikir tapi saat itu kami tak melakukan kesalahan yang besar. Kami hanya bermain kejar-kejaran di taman. Lani, Sukma, jangan main di area tengah taman. Kenapa mah? Jangan banyak tanya, sekarang kalian bersih-bersih badan, udah sore. Kulihat wajah kedua kakakku yang terlihat keheranan. Mama kenapa sih? Tahu aneh banget sumpah. Kita main di taman depan aja yuk Kak. Kita main masak-masakan lagi. Ayo. Hari-hari selanjutnya saat kami sedang mencari serangga di taman belakang, kami teringat perkataan mama untuk tidak bermain dan menginjak area tengah taman. Karena kesal dan penasaran, kami sengaja bermain di tengah taman dan menginjak-injak dengan sekuat tenaga tanah yang terasa padat itu. Anak-anak, ucap suara berat yang tak jauh dari kami. Papa? Kami bertiga tertegun. Bagaimana ini? Papa pasti marah besar melihat kelakuan kami. Dan kami paling takut jika Papa sudah marah. Yang kalian injak-injak itu kuburan. Kami kembali tertegun mendengar kata-kata itu.
papa memang punya anak lagi. Tapi siapa? Pulang ke dalam sekarang. Kulihat raut wajah papa yang dingin, sorot matanya tajam walau melihat ke arah lain. Wajahnya mengeras dan ku tahu saat itu papa sangat marah. Kak Lani menarik lenganku dan kami pun pergi meninggalkan taman dengan tanda tanya besar yang masih ada dalam pikiran masing-masing. Nina, kamu gak apa-apa? Tanya Kak Sukma yang membuatku terhentak. Gak apa-apa kak. Ucapku tersadar kami masih harus berjalan untuk sampai ke rumah. Jangan bohong, cerita aja. Sebenarnya kenapa dulu kita gak boleh main di area tengah taman belakang? Oh, itu karena di situ adalah kuburan kakak kita. Kak Sukma menjelaskan bahwa dulu saat Kak Lani berusia 7 tahun, mama mengalami keguguran kandungan. Jadi bisa dibilang bahwa aku sebenarnya memiliki 3 orang kakak, tapi yang satu sudah tidak ada, bahkan sebelum lahir ke dunia. Kak Sukma juga menjelaskan bahwa penyebab kegugurannya mama adalah karena ulah sosok-sosok jahil di sana. Mereka sengaja mengincar kandungan mama dan membuat mama celaka supaya papa berhenti berbuat baik dan mengganggu mereka. Sejak saat itu mama jadi sensitif jika ada yang membahas soal taman belakang villa. Penjelasan dari Kak Sukma membuatku mengerti sekarang, dan aku jadi tahu jika sebenarnya masih banyak rahasia yang ditutupi oleh papa dan mama. Aku merasa diriku sudah besar untuk mengetahui beberapa rahasia yang sebelumnya disembunyikan dariku. Pulang dari villa, aku akan bertanya pada mama mengenai semua kejanggalan di hatiku. Ternyata belum pulang, terus kapan aku bisa ngobrol? Kenapa, Nin? Enggak kak, enggak apa-apa. Aku tak ingin Kak Sukma khawatir. Sudah malam dan aku masih memikirkan waktu terbaik untuk memulai pembicaraan ini. Bagaimana caranya agar mama mengerti perasaannya aku alami? Selama ini aku hanya bisa mendengar cerita dari Kak Lani dan Kak Sukma. Sekarang aku ingin mendengar semua cerita itu langsung dari mama. Tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Terus mama juga pasti pulang dalam keadaan lelah karena perjalanan, dan ini juga udah malam, jadi lebih baik aku tidur dulu. Tak terasa ujian akhir semester pun tiba dan aku harus belajar dengan maksimal di semester ini. Aku tidak ingin mengecewakan mama dan papa serta kedua kakakku. Saat itu pikiranku hanya fokus pada belajar dan melupakan dulu hal yang aku rasa kurang penting. Pak, coba lihat rapot anak kita, ucap mama yang baru pulang dari sekolahku. Hari ini aku sudah bagi rapor dan mama yang mengambilnya. Hebat anak papa, terus pertahankan prestasimu nak, ucap papa dengan bangga sambil mengelus kepalaku. Makasih pak. Sebenarnya banyak pertanyaan aku buat papa, tapi pasti papa tidak bisa menjawab dan selalu mengalihkan pembicaraan. Sekarang pun papa terlihat berniat untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Karena adik udah belajar semaksimal mungkin, mama mau kasih sesuatu sesuai permintaan adik. Jadi kasih tau mama dong, adik mau hadiah apa? Tanya mama yang masih bersemangat, padahal hari ini sungguh melelahkan. Aku diam sejenak memikirkan permintaan terbaik yang bisa aku dapatkan dan menjawab semua pertanyaan di kepalaku selama ini. Aku mau belanja dan makan sama mama seharian ini. Hah? Ya bener kamu? Iya ma, boleh ya? Pintaku dengan memelas, hanya cara ini yang bisa mengantarkanku untuk mengetahui semuanya. Iya boleh sayang, kapan? Sekarang? Iya, kita siap-siap pergi sekarang ya. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mau kemana mah? Tanya papa yang melihat kami yang tengah bersiap untuk kembali pergi. Ini pak, Nina lagi manja pengen berduaan sama mama katanya. Nanti kalau papa sama anak-anak lapar, mama udah siapin makanan di meja ya. Papa hanya menggeleng kepala sambil tersenyum. Nina pergi dulu ya pak, ucapku sambil berpamitan sambil mencium tangan papa. Ya hati-hati sayang. Tumben gak minta yang lain? Tanya mama di tengah perjalanan. Lagi gak mau aja mah, lagian udah lama juga kan kita gak pergi berdua kayak gini. Iya kamu bener, dulu aja kamu tuh paling mepet ke mama. Gak mau kalau sama yang lain.
Masa sih? Enggak kayaknya. Setengah jam berlalu, kini aku dan Mama sudah berada di pusat perbelanjaan terkenal di Bandung. Aku membeli beberapa kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya. Setelah itu kami memutuskan untuk makan di tempat makan khas Sunda yang terkenal sangat enak. Yakin gak mau makan lagi yang lain? Tanya Mama kembali. Aku mengangguk sambil tersenyum gusar. Kamu lagi banyak pikiran ya? Enggak mau, aku cuma mau jawaban dari Mama. Jawaban apa sayang? Kok Mama gak pernah cerita ke aku tentang villa tempat kita tinggal dulu? Anak Mama ternyata udah besar ya. Oke, Mama ngerti sekarang. Kamu mungkin ngerasa penasaran dengan semua kejadian yang terjadi dulu dan mungkin masih terjadi hingga sekarang. Tapi dulu memang Mama dan Papa tidak banyak cerita ke kalian karena kalian juga waktu itu masih sangat kecil. Mama juga memang banyak marah dan melarang kalian bertiga untuk ini, itu dan lain sebagainya. Karena Mama sayang dan sangat takut kehilangan kalian. Aku mengangguk tak sabar mendengar penjelasan dari Mama. Mungkin kamu juga udah banyak dengar cerita dari Lani dan Sukma. Jadi bagian mana yang kamu ingin tahu dari Mama? Aku penasaran kenapa Mama gak pernah bilang kalau aku punya kakak selain Kak Sukma dan Kak Lani. Terus kenapa kita pindah dari villa? Soal itu memang terus terang sangat berat bagi Mama. Mama tidak ingin membuka kembali ingatan-ingatannya yang membuat Mama sangat terpuruk. Mama juga gak mau kalau kalian ikut sedih dengan kenyataannya sebenarnya kalau kakak kamu ada yang sudah meninggal. Memang beberapa kali Mama bisa melupakan hal yang terjadi. Tapi melihat kalian sering sakit, celaka dan diganggu membuat Mama sangat takut dan marah. Mama gak mau makhluk-makhluk di villa itu ngecelakain keluarga Mama. Mama gak mau kejadian Mama dan Papa yang kehilangan anak terulang kembali. Dulu saat mengetahui kejanggalan-kejanggalan di villa itu, Mama cukup khawatir. Tapi di saat itu juga Mama yakin bahwa Papa pasti bisa menjaga keluarga kita meskipun dengan resiko-resiko yang tidak bisa diprediksi. Saat itu semua berjalan baik dan Mama juga tidak menyangka mereka akan merenggut kakak kamu yang tak berdosa itu. Mama mencengkeram erat lenganku dan kulihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Mama pikir kejadian itu hanya akan terjadi sekali saja, tapi ternyata tidak. Kamu ingat kakakmu Sukma juga hampir meninggal saat itu. Mama ngerasa sudah muak dengan semua itu, dengan semua teror dan ancaman untuk keluarga kita. Padahal Papa dan Mama hanya bekerja di sana dan kami merasa tidak pernah membuat sesuatu yang salah. Mungkin saat itu mereka marah jika Papa sering mengaji atau ibadah dan mengusik mereka. Padahal Papa kalian adalah orang yang baik dan tidak pernah memiliki niat buruk pada siapapun. Tapi mungkin itu juga sudah takdir jika dia memiliki mata dan kekuatannya berbeda. Aku hanya bisa terpaku mendengar keberadaan yang dilontarkan oleh Mama. Dan alasan mengapa kita pindah itu karena keinginan Mama dan Papa sendiri. Dulu saat kejadian-kejadian menimpa kita, Papa tidak diam, Nak. Ia berusaha melakukan segala cara agar makhluk-makhluk itu diam dan tidak mengusik kita lagi. Bahkan saat itu, Papa juga hampir berhasil mengusir mereka semua terkecuali Ma Oman. Satu sosok itu ternyata sosok yang paling kuat dan tidak bisa dikalahkan. Saat itu Ma Oman menawarkan sebuah perjanjian pada Papa. Jika Papa mengusir Ma Oman, maka kita semua akan dicelakai sampai pada 7 turunan. Tapi jika Papa tidak mengusirnya, maka dia tidak akan mengganggu keluarga kita. Saat itu memang tak mudah, nah, tapi dengan pertimbangan panjang Papa pun memilih untuk menyelamatkan kita dan pindah saja dari villa itu. Maafin aku ya Ma kalau permintaan aku ini ngebuat Mama jadi keinget masa lalu. Maaf juga kalau aku dulu suka bandel dan gak nurutin perkataan Mama. Enggak sayang, kamu gak salah, semua ini gak salah.
Mungkin semua pengalaman ini bisa kita jadikan pengalaman yang berharga di masa depan. Mama dengan nama papa dan diri mama sendiri juga minta maaf karena membawa kalian semua anak-anak mama ke dalam masalah yang tidak kalian mengerti. Dan satu hal lagi, kamu tahu kan papa kamu sekarang jadi tertutup dan mungkin bersikap lebih keras. Mama harap kamu dan kedua kakakmu gak nanggap dan mempermasalahkan hal itu ya nak. Kita gak tahu, mungkin papa sedang memiliki masalah atau mikirin apa. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus berdoa untuk keselamatan keluarga kita. Aku mengangguk dan tak kuat menahan air mataku lagi. Ku peluk mama erat sambil membayangkan seberapa perjuangan mama dan papa dulu untuk keluarga kita. Makasih ya Ma, udah mau terbuka sama Nina. Iya sayang, Mama juga senang kamu bisa ngerti dan memahami hal yang terjadi selama ini. Udah nanti mama habis napas kamu peluk kayak gini. Oh iya, papa juga sengaja menutup mata batin kalian agar kalian tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bertiga juga punya mata batin, mah. Aku pikir cuma Kak Sukma aja. Itu turunan aja, jadi pasti kalian memilikinya, tapi sudah ditutup untuk selamanya. Soal Kak Sukma mungkin dia punya mata batinnya lebih kuat, jadi beberapa kali ditutup masih saja terbuka dengan sendirinya. Aku mengangguk mengerti sekarang. Hari semakin sore dan kami memutuskan untuk pulang. Ku tatap mama yang selalu terlihat tegar dan penuh kasih sayang ini dengan perasaan haru. Aku merasa sangat bahagia karena bisa menghabiskan waktuku dengan momen yang berharga seperti ini. Meskipun aku belum bisa berbicara langsung dengan papa dan mendengar penjelasan dari sudut pandang papa, aku sudah merasa cukup untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang selama ini tidak bisa aku dapatkan. Aku mengerti jika papa itu adalah orang yang cukup tertutup untuk masalah pribadi dan sering juga untuk berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Kadang aku tak mengerti dengan pemikiran papa yang sudah berada jauh di depan. Untung aja gak macet, jadi kita bisa pulang cepet ya. Kok kalian gak ajak-ajak kita sih? Tanya Kalani yang keluar dari kamarnya. Lihat aja, nanti kakak bakal liburan juga. Udah nih mama beliin oleh-oleh buat kalian, ucap mama menenteng beberapa paper bag untuk kami semua. Saat kami mau makan oleh-oleh dari mama, aku tak melihat keberadaan papa. Papa di mana kak? Oh itu tadi pergi, ada kerjaan lagi. Papa sibuk banget ya sekarang. Ya dikit-dikit pergi, dikit-dikit kerja. Sebenarnya alasan bos papa menetap di Jakarta adalah karena tuntutan pekerjaan dan villa tersebut masih sepi pengunjung. Jadi meskipun papa sudah tidak bekerja penuh di sana lagi, tapi papa masih sering mengurusi untuk masalah kebutuhan di villa seperti air, listrik, dan lainnya karena permintaan bos papa yang menawarkan akan menggaji dengan gaji yang lebih tinggi. Menurutku hal itu wajar saja terjadi karena tidak semua orang ingin bekerja dengan pekerjaan berat, apalagi berkaitan dengan keselamatan nyawa. Seringkali mama juga menyarankan papa untuk melepaskan pekerjaan berat tersebut, tapi papa selalu menolak. Pak, sudahlah, kalau papa udah gak kuat jangan dipaksain lagi. Uang itu tidak seberapa sama keselamatan diri papa sendiri. Enggak mah, papa gak enak sama mereka yang udah percaya dan berbaik hati sama kita. Kita juga gak bisa lupain jasa-jasa Pak Sasro sama keluarga kita selama ini. Ya udah, selama papa masih mampu, mama gak akan larang papa, ucap mama pasrah dengan sikap papa yang keras kepala. Beberapa tahun pun berlalu. Karena villa ini masih saja sepi pengunjung dan jadi terbengkalai, akhirnya villa ini dijual dengan banting harga dari harga aslinya, yang menurutku tidak terlalu mahal untuk sebuah villa megah di zaman itu. Apalagi banyaknya kelebihan dan bonus yang ditawarkan otomatis membuat para pembeli berdatangan untuk membeli villa tersebut dengan senang. Aku juga cukup senang karena jika villa itu terjual, papa tidak perlu lagi kewalahan mengurusi hal-hal yang di luar nalar.
Meskipun papa bilang dia bisa mengurus semua itu, tapi aku tetap bisa melihat kelelahan di raut wajahnya. Dan jika villa itu terjual, aku pun tidak perlu repot-repot mematikan serta menyalakan lampu-lampu sialan itu. Beneran Pak, villa itu dijual dengan banting harga? Tanya Mama memastikan. Iya Ma, mungkin itu pilihan terbaik, apalagi mengingat sekarang Pak Sastro baru operasi jantung. Pasti mereka sedang membutuhkan dana lebih untuk tambahan biaya yang sangat besar. Operasi jantung sejak kapan Pak Sastro sakit? Tanya Kak Lani yang ikut menanyakan. Papa juga kurang tahu mengenai masalah itu, tapi sudah sebulan ini Pak Sastro sakit. Terus yang ngurus semua penjualan villa siapa? Sekarang itu menjadi tanggung jawab Papa. Aku benar-benar kesal mendengar jawaban yang diberikan Papa. Mengapa? Mengapa rasanya sulit sekali terlepas dari masalah ini? Mengapa villa itu seakan-akan mengikat kita? Harapan kami untuk terlepas dari villa beserta makhluk-makhluknya pun kandas karena berbagai teror yang datang semakin menjadi-jadi. Jika diamati lagi, teror-teror bermula dari berita Pak Sastro yang jatuh sakit. Dan malam ini suasana terasa sangat mencekam, padahal selama pindah ke rumah baru ini tidak pernah ada kejadian mistis apapun. Jaga anak-anak di rumah ya Ma, jangan biarin mereka keluar sendirian. Tapi Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Udah, Mama jangan banyak pikiran dan dengerin apa kata Papa tadi. 23:45. Kenapa Papa belum pulang sih? Ucap Mama yang cemas menunggu kedatangan Papa di ruang tamu. Udah Ma, jangan terlalu dipikirin. Sekarang Mama istirahat. Mama harus percaya sama kata-kata Papa ya. Kak Sukma berusaha menenangkan. Ku peluk Mama dengan perasaan campur aduk. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, terdengar ketukan pintu yang terdengar keras. Siapa yang datang subuh-subuh gini sambil marah-marah? Tanya Mama menghampiri pintu di sana. Seketika pintu terbuka dan terlihat Papa yang berdiri dengan keadaan gontai dan babak belur. Kita tak menyangka jika yang datang subuh itu adalah Papa. Biasanya juga jika datang ke rumah Papa selalu mengucapkan salam. Astagfirullahaladzim Pak. Sontak kami bertiga berlari menghampiri keberadaan Mama dan Papa berada. Aku terlonjak kaget ketika melihat keadaan Papa yang seperti itu. Tidak pernah seumur hidup aku lihat Papa seperti itu. Ini bukan Papa yang selama ini aku kenal. Lani, Sukma, Nina, bantu Mama angkat Papa kalian. Meski sudah beberapa hari berlalu, tapi kami belum mendapatkan penjelasan dari Papa mengenai kejadian malam itu. Aku kesal karena tak bisa berbuat apa-apa di sini dan hanya menjadi saksi. Papa juga terus pergi dari rumah seolah menghindari kami. Malam ini saat sedang makan bersama, Papa tiba-tiba membuka percakapan yang cukup berat. Maafin Papa. Maafin Papa karena gak cerita sama kalian. Papa. Kami terlonjak kaget karena Mama tiba-tiba melempar piring begitu saja. Gak usah kamu jelasin apa-apa Mas. Ma, tenang dulu. Mending kamu gak usah cerita Pak. Gak guna juga cerita sekarang. Ma, udah seneng-seneng sama cewek-cewek jabla itu, masih berani pulang ke sini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hah? Cewek-cewek? Maksud Mama apa? Gumamku sambil berpikir keras. Kegiatan makan malam kami pun berhenti begitu saja. Ma, cukup. Apa? Gak nyangka aku bisa tahu kan? Jangan ngomong gitu depan anak-anak. Hah? Biarin aja. Mereka tahu kalau papanya ini gak benar. Kulihat Papa berjalan mendekati Mama dengan tangannya sudah terangkat. Kenapa gak jadi Mas? Tampar aja, tampar. Aku menutup mata dan kedua telingaku dengan tangan. Aku tak pernah menyangka hari ini tiba dengan masalah yang begitu besar. Pikiranku jauh melambung memikirkan masa depan keluarga kami nanti. Anak-anak pergi ke kamar. Perintah Papa dengan kasar, tapi aku gak mau pergi dari sini. Aku mau lindungi Mama.
Usahaku sia-sia karena Kak Lani dan Kak Sukma menarikku dengan kuat. Lepasin ke aku, menjaga mama. Kamu gila, nanti yang ada kamu juga kena. Kayak itu mama kenapa? Kita diam dulu Nin. Tapi Kak Lani dan Kak Sukma memelukku dengan erat. Kami bertiga hanya bisa menangis. Tak lama kegaduhan pun berhenti dengan suara pintu yang dibanting dengan keras. Kami pun menghampiri mama dan langsung memeluknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi semenjak pertengkaran itu keluargaku tidak baik-baik saja. Papa dan mama jadi sering sekali bertengkar karena masalah kecil. Tak cukup di situ saja, tapi ekonomi kita pun kala itu diuji. Papa kehilangan pekerjaan dan jadi menganggur serta kembali bekerja di villa yang belum terjual itu. Setelah beberapa bulan akhirnya keadaan keluarga kami membaik. Papa sudah mendapatkan pekerjaan baru dan ekonomi kita membaik. Meskipun sekarang keluarga ini tidak sehangat dulu dan masih juga terjadi beberapa perdebatan. Tapi di sisi lain aku senang karena kami bisa saling terbuka. Kami juga sekarang bisa tahu kalau kala pertengkaran itu terjadi, Papa tidak selingkuh tapi difitnah oleh rekan kerjanya. Saat itu Papa dijebak dan teman Papa mengirimkan foto-foto wanita yang sebenarnya Papa juga tidak mengenalnya. Jadi saat itu terjadi miskomunikasi antara Mama dan Papa yang membuat pertengkaran terjadi tanpa penjelasan sebelumnya. Tapi kenapa waktu itu Papa juga babak belur? Karena Papa bertengkar dengan rekan kerja Papa. Papa tidak menyangka jika dia bisa melakukan hal seperti itu dan berusaha menghancurkan keluarga Papa. Untuk percaya semua yang Papa jelaskan mungkin sedikit sulit untuk kami. Tapi karena Mama pernah bilang kalau sifat Papa memang tertutup, aku berusaha untuk berpikir positif sebisa mungkin. Papa juga baru tahu kalau Pak Sastro sakit karena ulah makhluk villa yang tak terima jika villa akan dijual. Begitu juga teror-teror yang kita terima belakangan ini, itu semua berasal dari villa itu. Tuh kan Pak, kenapa sih dari dulu Papa nggak pernah dengerin apa kata Mama? Mama juga akan kayak gitu buat kebaikan Papa juga. Iya, Papa salah, Papa minta maaf. Sebenarnya saat kita pindah di sini, banyak orang yang ingin melamar kerja untuk menggantikan Papa di villa. Tapi bos Papa, Pak Sastro, berkata jika dia tidak akan pernah mengganti pekerjaannya, apalagi untuk memberikan kepercayaan villa pada orang baru. Memang saat itu situasinya sangat sulit, bahkan ada yang terang-terangan berusaha mencelakakan Papa hanya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Mama juga tahu kalau Papa tidak ingin kalian semua ikut terganggu dan terancam dengan masalah pribadi Papa. Jadi itu sebabnya Papa sembunyiin ini dari kalian semua. Ya ampun Pak, tapi kalau ada apa-apa sama Papa juga kita semua tetap ikut kena. Mama juga minta maaf kalau selama ini cuma bisa marah-marah dan nuduh gak jelas sama Papa. Sebenarnya Mama khawatir sama semua ini. Anak-anak, maafin Papa ya. Kalau selama ini kalian jadi terbebani dengan masalah-masalah yang mungkin kalian tidak mengerti. Maafin Papa udah ngebawa kalian ikut ke masalah pribadi Papa dan Mama. Enggak kok Pak, Papa gak salah. Kita juga bersalah karena sering salah paham dan nambahin beban Papa. Iya Pak, kita gak tahu sebenarnya Papa berjuang sendiri buat ngelindungin kita semua. Makasih ya Pak udah mau terbuka sama kita semua. Maaf kalau di saat yang berat itu kita gak ada buat Papa. Mulai sekarang Papa janji Papa gak akan kerja lagi di villa itu. Kita akan membuka lembaran hidup baru dan meninggalkan semua yang sudah terjadi. Beneran Pak? Papa mengangguk mantap sambil tersenyum. Mama, Kak Lani, Kak Sukma dan aku memeluk Papa senang. Akhirnya ini baru Papa yang aku kenal. Semoga keutuhan keluarga ini akan terus terjaga selamanya. Makasih ya Pak. 6 tahun sudah berlalu, kini kita telah memiliki kehidupan yang baik. Kami lulus sekolah dengan hasil yang baik dan Papa pun saat ini sudah berada di puncak karirnya. Menurutku tahun-tahun ini menjadi tahun yang terbaik karena aku bisa berkumpul dengan keluargaku.
berbagi canda tawa, dan menjadi semakin dekat satu sama lain. Tapi di sisi lain aku melihat papa yang semakin melemah, salah satunya mungkin karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi seperti dulu. Berbagai pengobatan serta terapi telah papa jalani dan keadaannya menjadi berangsur membaik. Sekarang sudah memasuki bulan puasa dan kami menyambut bulan ini dengan gembira. Aku senang dan bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap dan bahagia. Aku juga sangat berharap bisa membanggakan kedua orang tuaku dulu. Minggu pertama semuanya berjalan baik dan lancar. Kami sering melaksanakan sholat tarawih berjamaah, membuat masakan dan takjil untuk berbuka puasa, serta mengisi waktu luang sambil menceritakan konsep baju lebaran untuk nanti. Tapi memasuki minggu kedua papa kembali jatuh sakit. Ini apa ya, Ma? Tanya Kak Sukma sambil menunjukkan sebuah benda kecil yang berbentuk seperti keris. Di mana kamu nemu itu? Tanya Mama dengan ekspresi kaget. Di atas lemari baju tadi waktu beres-beres benda itu udah ada di atas lemari. Kirain punya papa tapi kok disimpan di situ? Ya itu emang punya papa tapi udah lama dikasih ke orang. Jadi dulu bisa dibilang papa termasuk pengoleksi benda-benda keramat. Banyak sekali koleksi yang dimiliki papa, mulai dari keris berukuran kecil hingga yang memiliki ukuran besar. Selain itu juga terdapat beberapa barang pusaka warisan dari kakek. Tapi semenjak merantau ke Bandung, perlahan barang-barang itu telah dibuang dan ada juga yang dibakar. Kalau ada seseorang yang menginginkan salah satu barang koleksi papa, papa pasti akan memberikannya dengan sepenuh hati. Tapi memang ada persyaratan khusus jika ingin mengkoleksi barang keramat atau barang pusaka. Para pemilik barang harus rajin merawat dan menjaga barang agar tidak menjadi bumerang atau malapetaka. Harusnya semua barang sudah habis, apalagi semenjak pindah ke rumah baru ini, aku tak pernah melihat satupun benda papa lagi. Untuk itu kami pun langsung menghampiri papa yang sedang berada di ruang kerjanya. Pak, lihat deh, keris kecil ini bukannya udah papa kasihin ke orang lain ya? Kulihat papa terdiam sambil mengernyitkan dahinya. Kapan ini kalian temuin? Barusan waktu Sukma beresin lemari. Papa mengangguk dan kembali mengamati keris kecil itu. Keris ini datang kembali bisa jadi karena dua hal. Yang pertama karena kiriman, dan yang kedua karena pemiliknya tidak mengurus keris ini dengan baik. Dan jika diamati, sepertinya keris ini memang sudah ada di rumah ini dari beberapa hari yang lalu. Tapi papa udah janjikan gak akan berhubungan lagi sama hal-hal kayak gitu. Ya, nanti papa akan coba menghubungi teman papa yang bersangkutan untuk mengembalikan keris ini, karena papa juga sudah tidak bisa merawatnya. Aku merenung memikirkan kehebatan apa yang sebenarnya dimiliki benda keramat dan pusaka itu. Jujur dulu saat barang-barang papa masih banyak, aku dan kedua kakakku sering memainkan barang-barang tersebut dan tidak merasakan kehebatan apapun. Memang konyol jika membahas hal-hal seperti ini, dan aku pun tidak pernah mempercayainya. Seminggu sebelum waktu lebaran tiba, kondisi papa semakin memburuk dan hal-hal yang di luar nalar pun satu demi satu mulai terjadi. Keris itu memang sudah hilang, tapi benda-benda lainnya berdatangan dengan serentak. Wah, sebenarnya apa yang terjadi? Kok ini barang-barangnya malah makin banyak? Papa juga tidak tahu, Ma. Tapi bagaimana bisa mereka mengetahui tempat tinggal kita di sini? Padahal papa juga udah lama tidak lagi bertemu dan berbicara dengan teman-teman dulu. Pak, cepet sembuh dong, bentar lagi kan lebaran. Ya, doain papa ya sayang. Sore ini papa benar-benar drop dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kami menunggu papa yang masih berada di ruang ICU. Ma, papa kenapa? Tanya Kak Lani kepada mama yang baru keluar dari ruang ICU. Papa kena hepatitis dan harus dirawat inap di rumah sakit. Lani, kamu jaga adik-adik ya.
Mama harus di sini dulu nemenin papa. Sekarang kalian pulang ke rumah karena udah mau malam juga. Sukma temenin ya, Ma. Mama mengangguk sambil tersenyum gusau. Sebenarnya aku juga mau menemani Mama, tapi rumah bakal kosong kalau kita semua di sini. Kak Lani juga katanya bakal pergi nanti malam. Aku dan Kak Lani berpamitan dan mencium lengan Mama. Sukma, kamu nanti ajak Mama makan ya. Nanti kakak datang lagi ke sini sambil bawa baju buat kalian. Ucap Kak Lani saat kita sudah berjalan beberapa langkah. Sambil melanjutkan jalan, aku merapal doa untuk Papa. Rumah ini menjadi sangat kosong dan sepi tanpa Papa, Mama, dan Kak Sukma. Keadaan serasa berbalik 360 derajat. Di malam kedua aku cukup senang karena keluarga Mama mau datang untuk membantu dan menemani kami selama Papa sakit. Tapi selain itu juga sebuah fakta akhirnya terkuak. Pamanku bilang Papa sedang dijahili oleh beberapa orang dari masa lalu. Orang-orang itu sengaja membuat Papa jatuh sakit untuk membalaskan dendam pribadi mereka. Mereka juga mengirim beberapa barang untuk mengawasi dan memata-matai keluarga kami. Astagfirullah, mereka begitu zalim, ucap Mama sambil menangis mendengar fakta menyakitkan itu. Tenang Kak, saya dan keluarga yang lain akan membantu biar Mas Danu bisa segera sembuh. Makasih ya Nang, kakak nggak tahu lagi harus berbuat apa. Meski kita semua tahu kalau keluarga Mama masih menganut ilmu hitam, tapi semoga bantuan dari mereka memang bisa benar-benar membantu Papa. Aku juga terus berdoa dan beribadah untuk kesembuhan Papa dan keselamatan untuk keluarga ini. Tapi ujian ini tak cukup sampai di situ saja. Kudengar ada jin yang menyukai Kak Lani dan Kak Sukma. Jin itu mengincar mereka. Aku tak habis pikir dengan hal itu, karena hal itu memang benar-benar di luar nalar. Memang ada jin yang menyukai manusia, dan kenapa orang yang disukai itu harus kedua kakakku? Sesuai perintah Pak Ustadz, aku akan membantu Mama untuk mencari kembang 7 rupa agar Pak Ustadz bisa meruqyah kedua kakakku. Saat itu perasaanku campur aduk, berpikir apakah semua ini nyata atau hanya mimpi belaka. Kenapa bunga-bunga itu sangat sulit dicari? Tanaman seketika seperti mati padahal bukan musim kemarau. Setelah ruqyah dilakukan, Pak Ustadz meminta kami untuk tetap berjaga-jaga dan memperbanyak ibadah. Jin yang selama ini mengikuti Kak Lani dan Kak Sukma akhirnya bisa pergi juga. Aku merasa kasihan dengan Papa dan Mama karena ujian ini terasa begitu bertubi-tubi. Gimana anak-anak? Tanya Papa yang masih terbaring lemas di rumah sakit. Baik, mereka juga sering jenguk Papa waktu Papa tidur. Ucap Mama tidak ingin Papa khawatir dengan keadaan yang sebenarnya. Hari ini Papa dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Kami sangat bahagia mendengar kabar tersebut dan menyambut kedatangan Papa dengan persiapan yang telah kami kerjakan dari semalam. Papa, ucapku dan kedua kakakku melihat Papa yang sudah datang. Kulihat Papa sedikit berbeda dengan badan yang makin kurus. Kami bertiga memeluk Papa dan menangis haru. Puasa sudah berjalan selama 3 minggu dan ini merupakan minggu terakhir sebelum Lebaran tiba. Aku merasa sangat senang karena masih bisa merasakan Lebaran dengan kehadiran Papa. Mama juga masih berkonsultasi dengan dokter untuk perkembangan Papa. Tapi sore ini saat menjelang berbuka puasa, Papa kembali drop dan sekarang tak sadarkan diri. Saat itu aku sangat takut. Aku tidak mau kehilangan Papa, tapi takdir berkata lain. Mungkin Tuhan lebih sayang pada Papa. Tepat beberapa menit sebelum azan maghrib, Papa menghembuskan napas terakhirnya. Mama menjerit histeris dan kami menangis sejadi-jadinya. Kami tak terima dengan kematian Papa yang terasa begitu mendadak ini. Ruangan yang semula penuh canda tawa seketika hilang tergantikan oleh jeritan dan tangisan kami. Tanpa memikirkan keadaan perut yang masih kosong, kami masih tak ingin beranjak dari sisi Papa. Tetangga mulai berdatangan dan berbelasungkawa. Tak lama terdengar toa dari masjid yang mengumumkan kematian Papa. Rasanya begitu sakit untuk mendengarnya dan masih berharap semua ini tidak nyata.
Tapi harapan-harapan itu hanya terlintas begitu saja di saat orang-orang lain mempersiapkan diri untuk lebaran. Kami hanya bisa menangis meratapi kepergian papa. Kupeluk papa untuk terakhir kalinya karena jenazah papa akan segera dimandikan malam itu juga. Selama 1 malam penuh kami berjaga dan mengurus semua persiapan untuk mengantarkan papa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Meskipun dulu terjadi konflik di antara papa dengan keluarganya, tapi di saat-saat terakhir, papa mewasiatkan untuk dikuburkan di kampung halamannya. Hari suci yang penuh kemenangan dan kebahagiaan terasa tak berarti bagi kami. Saat yang lain pulang kampung untuk berlibur, kami malah pulang membawa duka. Aku tak tahu harus melanjutkan hidupku seperti apa jika papa tidak ada. Tapi mama selalu berusaha menegarkan kita semua dan meminta kita bangkit dari keterpurukan ini. Pasca kematian papa, perlahan teror yang dulu selalu menghampiri tidak pernah ada lagi. Aku juga bahkan gak pernah mengalami kejadian horor apapun. Rasanya lupa saja dengan hal-hal yang berbau-bau horor. Dan satu fakta lagi yang ku ketahui adalah papa sengaja menerima semua penyakit dan masalah untuk dirinya sendiri. Padahal saat itu kita semua juga diincar. Di tahun 2020 saat kasus COVID sedang naik-naiknya, aku tak menyangka bakal kembali ke Bandung untuk liburan di akhir tahun. Karena saat itu aku benar-benar bosan berada di rumah selama kurang lebih setahun penuh. Yang lebih membuatku tidak menyangka adalah lokasi tempat liburan yang ternyata dekat dengan villa itu. Rasanya sudah belasan tahun aku tidak mendengar dan mendapatkan informasi mengenai villa itu. Dan besok kakiku ini akan kembali menginjak tempat yang dulu pernah sangat dekat dengan kehidupanku. Aku segera mengemas baju, barang dan perlengkapan lainnya yang akan aku bawa. Rasanya tak sabar untuk hari esok, entahlah. Jam 8 pagi. Setelah semua siap, aku pun bergegas pergi dengan mobil kesayanganku ini. Aku sengaja pergi agak pagi karena jarak yang akan aku tempuh lumayan jauh. Suasana jalanan terasa begitu sepi. Pertama kalinya saat COVID aku memutuskan untuk berpergian sejauh ini. Kulihat beberapa tempat di pinggir jalan yang tertutup bahkan sudah kosong ditinggal pergi pemiliknya. Udara yang dingin dan cuaca yang mendung ini membuatku sangat kangen dengan Bandung. Melewati beberapa tempat seperti pasar, tempat jogging, taman. Ingatanku seketika melambung jauh ke masa lalu. Saat dimana aku mengantar mama ke pasar di pagi buta. Di hari Minggu pagi, aku selalu jogging bersama kedua kakakku. Dan taman tempat kita semua liburan saat bosan di rumah. Tak sedikit hal-hal yang mengingatkanku pada papa, orang yang sangat aku rindukan. Mobilku berhenti pada sebuah tempat yang memiliki sejuta kenangan di hidupku. Dengan nomor 9 yang masih terpampang di tempat sama villa ini ternyata masih ada. Dan tidak banyak mengalami perubahan. Terlihat bayang-bayang 3 orang anak kecil yang berlari ke sana kemari di paving block yang tidak diubah. 2 pasang suami istri yang terlihat sibuk dengan kegiatannya dan berbagai hal yang membuat aku tidak kuat menahan haru. Walaupun berat rasanya untuk meninggalkan semua ini, tapi aku harus terus melangkah ke depan. Mungkin semua hal yang telah terjadi belum bisa aku terima, tapi mulai sekarang aku akan berusaha ikhlas melepas dan merelakan semuanya. Akhirnya di tahun ini aku berhasil menyelesaikan cita-cita yang selama ini cuma bisa tersimpan begitu saja dalam ingatan. Awalnya aku juga tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba mendapatkan mimpi dan ingatan tentang villa itu lagi. Mungkin panggilan, gak tahu deh. Yang pasti aku bikin cerita ini juga niatnya biar jadi memori dan kenangan masa kecil yang akhir-akhir ini hampir terlupakan. Dan lucunya ternyata bukan cuma aku saja yang masih teringat dengan kejadian-kejadian dulu, tapi Mama, Kak Lani, dan Kak Sukma juga. Memang benar kata Mama, semua kejadian di masa lalu akan menjadi pengalaman luar biasa yang bakal kita rasain di masa depan. Dan sekarang sudah terbukti.
Terbukti kebenarannya, siapa yang menyangka dulu keluarga kami yang sudah di ujung tanduk bisa bertahan hingga sekarang. Bertahun-tahun berlalu pasca kepergian Papa memang terasa sulit, tapi kami selalu merasa Papa masih ada dan melindungi kami. Aku bingung harus mengucapkan terima kasih atau bersyukur dengan semua yang telah terjadi. Kadang juga aku merasa tak menyangka bisa mengalami hal-hal di luar nalar yang tidak bisa dialami kebanyakan orang, dan mungkin juga hanya sedikit yang mempercayai hal itu. Sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarga, aku senang bisa berbagi cerita dan mengungkapkan kebenaran yang kami alami. Mungkin saat itu usiaku masih kecil untuk bisa mengerti semua yang terjadi. Tapi sekarang aku bisa sedikit demi sedikit mengerti dan paham, tapi masih banyak juga yang harus aku cerna lagi. Terima kasih Tuhan karena selalu ada dan menolong kami sekeluarga. Tak ada yang bisa mengantarkan kami ke titik saat ini kecuali atas pertolongan dan rahmat-Mu. Pak, Nina bangga punya Papa walaupun di masa sekarang dan masa depan udah gak ada Papa lagi yang bisa bantu Nina. Nina bakal berusaha berjuang sendiri. Mama adalah wanita terhebat yang ada di hidup Nina. Makasih banyak udah sabar menghadapi kita anak-anak Mama. Kak Lani, Kak Sukma, dua kakakku yang sangat aku sayangi. Semoga kalian hidup bahagia dengan keputusan yang kalian ambil masing-masing. Semoga kita bisa kumpul dan ngabisin waktu lagi kayak dulu. Dan untuk semuanya yang sudah mau mendengarkan cerita ini, dengan hormat kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan cerita yang mungkin cukup aneh ini. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap aman dan sehat serta terhindar dari mara bahaya yang ada. Ternyata cerita ini diselesaikan tepat di akhir tahun juga. Sekali lagi terima kasih. Bandung, 10 Desember 2023. Sekian. Dan terima kasih buat Lulunan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.